Hari ini kita akan ngobrol tentang production management dalam sebuah film. Ketika kita bicara soal produksi film gitu ya, atau dalam pekerjaan apapun gitu, ada satu ilmu dasar yang harus kita miliki. Ini wajib, mau kalian nanti ke depannya jadi sutradara film, jadi produser film, yaitu adalah disiplin. Kenapa disiplin ini jadi sangat penting gitu ya? Karena disiplin ini adalah ilmu dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Itu apalagi ketika kita memproduksi sebuah film, baik itu film pendek ataupun film panjang. Dalam sebuah produksi film itu pasti kita ada tahapan. Jadi dalam tahapan sebuah produksi film itu kita punya beberapa langkah. Yang pertama itu ada yang namanya development. Apa sih development itu? Jadi development itu adalah proses bagaimana teman-teman meng-create ide sampai ide itu menjadi sebuah skenario. Biasanya di dalam tahapan development itu yang terlibat tuh hanya sedikit orangnya. Ada director, ada produser, dan ada juga penulis skenario. Jadi development itu adalah tempat berkumpulnya si 3 orang yang kita bilang namanya triangle system, di mana 3 orang ini itu mereka meng-create sebuah skenario dari ide cerita menjadi skenario panjang atau skenario film pendek. Apa sih bedanya sama pre-production gitu kan? Nah, ini bedanya. Kalau untuk pre-production itu, jadi di dalam pre-production itu kita sudah mulai menyiapkan segala kebutuhan untuk produksi syuting. Dari mulai hire crew, dari mulai casting pemain, dari mulai nyari lokasi, dari mulai menentukan nanti setnya akan kayak apa, artistiknya akan kayak apa, baju yang dipakai kayak apa, make up-nya kayak apa, mau pakai kamera apa, berapa hari syuting, itu semuanya dikerjakan di tahapan pre-production. Ini adalah tahapan dari pre-production, production, dan post-production sendiri. Di pre-production ini sebetulnya banyak banget itemnya, seperti yang tadi aku udah sampaikan. Yang pertama, hire crew. Hal yang pertama akan dilakukan seorang produser itu adalah mencari teman-temannya nih. Siapa nih kira-kira yang nanti akan terlibat ya. Berikutnya, ini adalah crew chart. Yang pertama, itu ada yang namanya executive producer. Apa sih bedanya? Ada executive producer, ada produser, banyak banget gitu kan. Eksekutif produser itu adalah orang yang dalam tanda kutip memfasilitasi atau memberikan dana kepada produser untuk memproduksi film tersebut. Nah, terus apa bedanya dengan produser? Produser itu adalah orang yang mengelola dan mengepalai sebuah produksi film gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti jadi produser, produser tugasnya ngapain sih? Banyak banget tugasnya jadi produser. Pertama, dia harus mengepalai semua divisi termasuk sutradara gitu ya, untuk dalam tanda kutip menjalankan proses produksi filmnya dari awal sampai selesai. Nah, di tim kreatif, director juga nggak sendirian. Dia akan dibantu sama yang namanya kameramen atau penata kamera, penata artistik atau art director, ada casting director, lalu juga ada editor, ada music illustrator, sama ada sound design. Kalau untuk di sisi production manager, di sisi production, nanti teman-teman akan dibantu sama yang namanya production assistant. Production assistant itu yang nanti akan bantu kayak misalnya nyusun jadwal, pesen makan, ngurusin transport, ngurusin alat-alat yang mau dipakai sama teman-teman kreatif gitu. Itu kurang lebih yang dikerjakan oleh production assistant. Runner itu adalah yang membantu keseluruhan kreatif dan produksi. Lalu berikutnya location manager, of course namanya juga location manager ya, dia jadi penanggung jawab lokasi. Berikutnya ini adalah cast gitu. Jadi setelah kita dapetin kru paralel gitu ya, kita nyari kru, kita juga udah mulai harus casting pemain nih. Biasanya casting yang baik itu adalah yang disesuaikan dengan karakter dan usianya. Setelah kita dapet pemainnya udah di lock nih, udah hasil casting, sutradaranya oke, produsernya oke, kita akan masuk lagi ke tahap workshop. Setelah sesi workshop selesai, kita akan masuk ke sesi rehearsal. Rehearsal itu atau latihan. Dan di sesi rehearsal ini juga biasa kita akan ada reading. Reading itu adalah proses di mana semua pemain itu membaca skenario bareng-bareng. Lalu berikutnya adalah yang perlu kita siapkan dalam proses pre-production, ada yang namanya script breakdown. Nah, script breakdown ini apa sih? Gitu. Jadi setelah kita bikin skenario, seorang asisten sutradara itu wajib untuk membuat script breakdown. Nah, script breakdown ini tuh nanti juga akan dikerjakan oleh departemen masing-masing. Jadi nggak cuma si asisten sutradara.
Berikutnya adalah location. Nah, biasanya setelah kita baca skenario gitu ya, kita kan pasti butuh hunting location. Sebetulnya kriteria lokasi yang bagus itu kayak apa sih? Nah, ini aku jelasin. Jadi, kriteria lokasi yang bagus itu yang pertama adalah yang sesuai dengan kebutuhan skenario, itu yang satu. Yang kedua, sebagai location manager, kita tuh nggak cuma mikirin kayak, oh ya udah lokasinya di A, enggak. Tapi banyak item yang harus kita pikirin sebagai manajer lokasi. Nah, berikutnya setelah teman-teman dapat lokasi, lokasinya oke. Nah, biasanya kita ada yang namanya reki. Reki itu apa sih gitu? Reki itu adalah sebuah kondisi di mana semua kepala departemen dari mulai penata kamera, penata artistik, penata suara gitu ya, line producer, production manager, sutradara itu bersama-sama datang ke lokasi untuk menentukan, oh nanti titik pengambilan gambar kameranya di A ya, nanti artisnya duduknya di B, kayak gitu. Berikutnya adalah di pre-production, kita harus menyusun jadwal syuting. Setelah jadwal syuting selesai, ketika kita syuting hari pertama, hari kedua, itu kita keluar lagi yang namanya call sheet. Call sheet apa sih? Call sheet itu adalah satu lembar kertas yang isinya itu adalah penjelasan hari itu, hari pertama syuting. Setelah kita ngurusin call sheet, ada lagi yang jauh lebih penting ya, gitu, yaitu adalah budget. Nah, biasanya nanti seorang produser sama production manager itu nanti dia akan duduk untuk ngebedah skenario, kira-kira tuh butuh uang berapa sih untuk ngejalanin syuting. Dan yang terakhir itu kita harus punya yang namanya production book. Production book ini adalah detail dari segala kebutuhan skenario. Jadi detailnya itu ada di dalam production book. Production book ini biasanya nanti yang nyusun itu adalah production manager. Jadi sebelum kita syuting, ya kita harus punya yang namanya production book. Cast and crew-nya siapa aja, nomor telepon. Udah gitu jadwal syutingannya gimana, breakdown script yang tadi. Terus nanti tiap departemen tuh punya breakdown sendiri. Ada breakdown art, properti, wardrobe, atau kostum gitu ya. Terus ada breakdown pemain, ada perizinan, sama transportasi dan accommodation. Ini kita mesti buat kayak bundle gitu loh, kayak laporan makalah gitu. Nah itu nanti production book itu dikasih ke semua chief departemen atau kepala departemen supaya mereka megang. Begini Mbak, pertanyaan saya penasaran di bagian budgeting nih Mbak. Yes, gimana tuh budgeting? Kan kita tuh sering dengar kalau ada aktor dengan bayaran termahal gitu. Ya. Nah, jadi pembayaran aktor itu dilakukan setelah film mereka laku atau sebelum mereka melakukan syuting film sudah ditentukan memang honornya itu berapa gitu. Oke, aku jawab ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita bikin film, terus misalnya kita mau kontrak pemain gitu ya. Misalnya kontrak pemainnya si A, namanya Tommy gitu. Nah, kalau dalam industri itu biasanya kita kontraknya di awal gitu. Jadi Tommy akan menjadi pemeran utama dalam film misalnya Doremi and You gitu ya. Nah, itu kita di dalam kontrak sudah dijelaskan pembagian termin pembayarannya. Biasanya kalau di industri film termin pembayarannya itu tuh bisa dibikin 2 tahap, 3 tahap. Kalau 2 tahap itu biasanya 50-50. Setelah ketika dia 1 minggu setelah tanda tangan kontrak, sama setelah dia selesai syuting, 1 minggu setelah selesai syuting baru dibayarkan. Aku berharap teman-teman yang ada di sini bisa jadi the next generation filmmaker di masa depan ya. Kita tepuk tangan dulu dong, ya kan? Selain itu, ini yang mungkin aku pengen kasih tahu juga ke teman-teman, siapapun dari kalian yang pengen bikin film, film yang bagus itu film yang berangkat dari kegelisahan dan keresahan teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau bikin film nggak perlu yang rumit-rumit nyari cerita gitu ya, tapi coba lihat sekitar, pelajari di sekitar kita, apa sih yang menarik, apa sih yang terlupakan, apa sih yang membuat kalian tuh gelisah gitu. Nah, film yang baik itu berangkat dari kegelisahan kreatornya. Itu aja yang pengen aku sampaikan. Terima kasih banyak.